warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sudah bersiap? Sudah siap belajar? Sudah. Ketua kelas pimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Eri. Keterangannya? Kita doakan semoga lekas sehat. Ya. Untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari mengenai penjumlahan bilangan bulat. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan menaikkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kompetensi keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Setelah mempelajari materi hari ini, Ibu harapkan kalian nanti dapat yang pertama menjelaskan sifat-sifat operasi hitung yang melibatkan penjumlahan pada bilangan bulat. Yang kedua, kalian dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi penjumlahannya. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang melibatkan penjumlahan bilangan bulat dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk apa sih kita belajar penjumlahan bilangan bulat? Kalian tahu GMT? Tahu. Greenwich Meridian Time atau disingkat dengan GMT. Pembagian zona waktu dengan kota Greenwich sebagai titik acuan. Kota Greenwich itu ada di mana? Jadi kota Greenwich itu ada di London, Inggris. Jika di kota Greenwich pukul 9, maka kota Jakarta pukul berapa? Di sini adalah Jakartanya. Ternyata di sini tertulisnya +7. Jadi selisih dari kota Greenwich ke kota Jakarta itu selisihnya adalah 7 jam. Maka di sini tertulis +7 atau GMT +7. Jam berapa di kota Jakarta? Jam 4 sore. Coba kita hitung dari jam 9 tadi ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, jam 16 itu adalah jam 4 sore. Betul ya. Jadi inilah salah satu manfaat kita mempelajari penjumlahan bilangan bulat. Ya. Jadi setiap daerah berbeda-beda waktunya. Jangankan berbeda negara ya. Kita berbeda daerah aja sesama Indonesia, ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Itu kan waktunya berbeda-beda ya. Gitu. Bisa dipahami ya salah satu manfaatnya? Bisa. Kemudian selain dari GMT ini, manfaat pembelajaran hari ini bisa juga kita perhatikan pada pengoperasian kapal selam. Ya, kapal selam itu adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan laut. Biasanya kapal selam digunakan untuk kepentingan militer. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk membantu mempelajari ilmu pengetahuan laut, gitu ya. Dan sebagai transportasi laut di kedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh penyelam dari permukaan laut. Maka ini juga kita bisa gunakan materi penjumlahan bilangan bulat. Gitu ya? Bisa dipahami?
Bisa. Nah, jadi inilah beberapa manfaat pembelajaran dari materi hari ini. Masih banyak lagi manfaat pembelajaran dari materi penjumlahan bilangan bulat yang dapat kalian cari tahu sendiri. Selanjutnya, sewaktu kalian di sekolah dasar pernah belajar nggak bilangan bulat? Nah, apa sih contoh bilangan bulat yang kalian masih ingat? Nol, min 1, min 3, min 5. Banyak ya. Apakah hanya nol dengan negatif? Tidak. Apa lagi? Positif. Ada positif 2, positif 4. Banyak lagi ya. Jadi kalau begitu, dari yang sudah kalian sebutkan, apa sih yang dimaksud bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari positif, negatif, dan nol. Bilangan yang terdiri dari positif, negatif, dan nol. Coba nih biar yang lainnya semangat juga. Yel-yel SMP. Ya, walaupun siang hari harus tetap semangat ya. Kita lanjutkan. Kalian amati ya. Nah, dari beberapa tayangan ini, bagaimana cara menghitung penjumlahan bilangan bulat? Naisila. Kalau positif bergerak maju atau ke kanan, kalau negatif bergerak mundur atau ke kiri. Oh, dari gambar tadi yang ada mobilnya itu, kalau positif bergeraknya maju atau ke kanan, kalau negatif bergeraknya Kevin. Kalau bilangan yang berbeda bisa dihitung dengan pengurangan, yaitu bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Kalau bilangannya tandanya berbeda gitu ya, tandanya berbeda bisa dihitung dengan pengurangan. Ya, min 2 tambah 3 bisa dihitung kebalikannya menjadi 3 dikurang 2 gitu. Gimana yang lain? Silakan. Itu ditukar tempatnya seperti min 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah min 2. Ditukar tempatnya ya, yang tadinya min 2 ditambah 3 ditukar menjadi 3 ditambah min 2. Boleh. Nah, kalau ditukar seperti itu di dalam matematika namanya sifat apa? Komutatif. Sifat-sifat dari operasi hitung penjumlahan bilangan bulat ada yang disebut dengan sifat komutatif atau disebut dengan sifat pertukaran, ditukar gitu tempatnya. Ya, paham ya? Pembelajaran hari ini kalian akan bekerja dengan kelompoknya lagi ya. Nanti akan Ibu bagikan namanya kartu domino matematika. Nah, di situ kalian harus menyelesaikan permainannya dari start sampai terakhirnya finish. Nah, kemudian setelah kalian menyusun itu, kelompok mana yang paling cepat itu yang menjadi pemenangnya. Ada aktivitas yang harus kalian tuliskan di dalam LKPD. Setelah dituliskan, nanti ada perwakilan kelompok yang maju untuk mempresentasikan. Bisa dipahami? Ya. Kemudian ini coba amati dulu kedalaman 15 meter, lalu naik menuju permukaan air laut sejauh 9 meter. Berada pada kedalaman berapakah penyelam tersebut sekarang? Sebuah mall dari tempat parkir yang berada 2 lantai, di bawahnya lantai 1. Nah, ini akan kalian temukan pertanyaan atau masalah ini di dalam permainan kartu domino itu. Ya. Nah, sekarang silakan. Ini sudah berkelompok duduknya? Ya. Ibu bagikan LKPD-nya dengan kartunya. Ada nama kelompok ya. Kalian tuliskan
kemudian sisi yang kiri dimulai dengan pertanyaan. Nah, nanti kartu yang 26 itu sisi sebelah kirinya berbentuk pertanyaan lagi. Terus dilanjutkan cari jawabannya sampai selesai ketemu finish. Kelompok 3, kelompok 4, ayo yang 2 lagi semangat. Ini yang tadi selesai duluan akan mempresentasikan jawabannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. 12 tambah 14 sama dengan 26. Min 2 tambah 3 sama dengan 1. 12 tambah min 12 sama dengan 0. 6.000 tambah 2.500 sama dengan 8. Ya. Oke, yang lain gimana? Sama jawabannya? Dari kelompok 5 ikut mempresentasikan hasil dari biji pengukur. Akan menjelaskan 12 tambah 8 sama dengan 20. tempat parkirnya berada 2 lantai di bawah lantai 1. Naik lagi sampai 5 lantai, berarti min 1 di tambah 5. Gitu ya, gimana kalau 27 sama dengan 8. apa betul tidak? Yang mau membetulkan kelompok siapa? Betul memasangkannya tapi menuliskan di LKPD-nya salah, jadi bingung pas ke depannya. Oke. Nah, nanti kalian bisa melihat kesimpulannya bagaimana untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat. Kalau misalkan tandanya sama, itu bilangan bulat tandanya sama maka hasilnya sama. Tapi misalkan bilangan bulat tandanya berbeda maka hasil akhirnya mengikuti angka yang besar. Fatur? Misalnya min 5, 10, Ya. 10 ditambah min 5. Seperti tadi di awal penyampaian dari Kevin itu ya. Sifatnya apa saja yang berlaku pada penjumlahan bilangan bulat? Komutatif, tertutup ya. Ada namanya sifat asosiatif ya. Asosiatif itu namanya pengelompokan. Pembelajaran hari ini Menentukan penjumlahan bilangan bulat. Lihat tandanya sama atau berbeda. Kalau tandanya sama, tinggal ditambahkan. Kalau tandanya berbeda, angka besar dikurangi. memperhatikan tandanya saja. Bilangan positif dan bilangan negatif. Masih suka ketuga positif sama negatif, jadi hasilnya apa gitu ya. Kalian hari ini senang tidak belajar dengan menggunakan permainan? Nanti kelompok yang lain belum dikasih hadiah ya. Untuk mengetahui kalian paham atau tidak, ada evaluasi yang harus kalian kerjakan.